Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik sahabat P Networkku, saya Indonesia. Akhir-akhir ini kita melihat teman-teman kita pionir sudah mulai merasa bangga dengan kehadiran P Network yang semakin hari sudah kelihatan semakin jelas. Kenapa saya katakan demikian ya? Karena banyak teman-teman ya, banyak akun yang saya baca, banyak saya berselancar di dunia luar, Cina, Vietnam, Kamboja, Amerika ya. Kemungkinan besar lebih kurang 2 minggu lagi ya, lebih kurang 2 minggu lagi ini akan jelas terlihat pengumuman tentang Pi Network dari Kortim. Kita tunggu bersama-sama. Jadi teman-teman nggak usah takut, teman-teman nggak usah ragu mengenai Pi Network. Anda tidak akan pernah merasa dirugikan ya, karena nggak pernah diminta duit kita nggak pernah ngasih deposit gitu. Jadi kalaupun rugi, kita hanya rugi waktu, tidak ada rugi anggaran dan biaya. Kenapa? Karena semuanya sampai hari ini masih penambangan gratis. Jikapun kita disuruh bayar kemarin untuk KYC 1P, tidak lain tidak bukan itu adalah sebagai ongkos biaya administrasi. Kemudian diambil bukan dari uang kita, diambil dari koin P kita. Jadi jangan khawatir kita dirugikan apalagi dengan uang ya, karena nggak ada yang dibayar, satu pun nggak ada dibayar pakai uang fiat ya. Jadi kalau ada yang bayar-bayar itu perlu dicurigai. Kawan-kawan kita, teman-teman kita P Network se-Indonesia sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalau dibilang babak belur, pionir ini udah babak belur. Udah dilemparin batu, ya, dikejar-kejar ke sana kemari, dibilang halu, dibilang scam dan lain sebagainya. Tapi teman-teman pionir nggak pernah berhenti. Semakin hari semakin lama menunjukkan siapa dirinya dan berani tampil. Ya, ini yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena pemerintah kita belum melegalkan Pi Network untuk beroperasi di Indonesia. Kenapa? Mungkin teman-teman kita dari pemerintahan ini belum mempelajari banyak tentang Pi Network, tentang koin P. Kemudian dari Kortim pun ya belum mulai mengumumkan ya kapan mulai mainnet terbuka. Jadi kalau ini mainnet tertutup, ini masih barter P dalam bentuk pelatihan dan tidak dibenarkan untuk menjual koin P. Di mana semakin hari semakin berkembangnya, banyak teman-teman kita membuka restoran-restoran, menjual makanan, menjual minuman, semuanya dibayar pakai koin P. Ini luar biasa. Dan ini adalah salah satu menunjukkan ya sejarah mulai diberlakukannya koin P oleh ekosistem kita sendiri. Jadi teman-teman kita yang memberlakukan ini. Jadi saya minta kepada teman-teman sahabat semua jangan pernah takut. Bahkan ada cerita yang seru di sebuah restoran ya, dibuat logo P di restoran tersebut, ada pengunjung yang mau bayar dengan menggunakan uang fiat, tetapi oleh pemilik restoran dikatakan di sini berlaku koin P, tidak usah membayar dengan uang fiat, cukup menukarnya dengan koin saja. Terus jawab si pengunjung ya, dia tak tahu di sini sudah diberlakukan koin P. Kemudian si pemilik restoran mengatakan, jika dibayar pakai koin P, ya, maka si pengunjung mendapat bonus, ya, kemudian nanti diundi juga pembayarannya itu. Bisa diumumkan setiap minggu siapa pemenangnya. Jadi memang luar biasa ya kalau kita melihat ini perkembangan koin P yang luar biasa. Jadi tidak hanya di restoran ini, di restoran manapun, di luar negeri, di Cina, Vietnam, Kamboja, Amerika, dan lain sebagainya, termasuk Korea. Di Korea itu sudah diberlakukan pembayaran taksi dengan menggunakan koin P. Ini kan suatu perkembangan yang luar biasa. Kemudian banyak toko-toko penjual sembako, ya, pemilik toko juga memberlakukan pembayaran dengan koin P di samping dengan uang fiat yang ada. Jadi ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Teman-teman P Network, ya teman-teman sahabat petir sekalian, nggak perlu takut, tidak perlu ragu. Pemberlakuan Pi Network sebentar lagi. Kita tunggu aja dalam waktu dekat ini, lebih kurang 2 minggu, akan ada berita besar yang menguntungkan bagi teman-teman Pi Network, dimanapun berada. Kenapa? Mungkin ada kabar gembira bagi kita semua. Ya. Kemudian kabar buruknya ada juga.
Apa itu kabar buruknya? Teman-teman kita yang merasa tidak sabar, terutama pemilik koin P ini, ya, ini melakukan hal-hal yang nekat, dalam arti kata menjual koin P-nya dengan menggunakan uang fiat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang terjadi adalah ini sebuah pelanggaran. Pelanggaran ini akan mengakibatkan dompet wallet kita diblokir, dan ini akan mengakibatkan bisa-bisa nanti koin P kita di-ban habis ya, sehingga kita tidak bisa melakukan penambangan lagi, sehingga kita tidak dapat menggunakan aplikasi lagi, padahal sudah lebih kurang 3 tahun kita menunggu dengan bersusah payah. Dan kita berharap kita akan dapat kesempatan ya dalam penambangan ini, dan akhirnya mendapatkan sebuah keuntungan dari koin-koin yang telah kita kumpulkan. Dari sekian banyaknya pelaku-pelaku pay network yang melakukan tindakan ilegal, yaitu melakukan transaksi penjualan koin P dengan uang fiat. Ini lebih kurang ada. Jadi yang sudah dilakukan penindakan terhadap Kortim yaitu 155.532 dompet wallet yang dibekukan oleh Kortim. Jadi bayangkan ya, dengan susah payah kita mengumpulkan dompet wallet, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dompet wallet dibekukan, kemudian di-ban dan bisa dihanguskan atau dibakar. Sehingga pemilik koin P tidak dapat lagi menggunakan aplikasi, apalagi membelanjakan koin P-nya. Gara-gara ya teman-teman pionir kita tidak sabar menunggu kapan mainnet terbuka. Akibatnya tidak sabar, maka dilakukan pemblokiran terhadap dompet wallet. Bayangkan, 155.532 dompet wallet yang sudah dibekukan oleh Kortim. Semoga dari kita di Indonesia ini tidak ada yang dibekukan. Saya yakin dan percaya ya. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sahabat Abbas Safwan dimanapun berada. Tetap jaga koin P kita. Jangan coba-coba melanggar ketentuan dan peraturan dengan menjual koin P kita dengan uang fiat. Saya yakin dan percaya kita dapat bersabar, waktunya tidak lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.